Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan segera untuk membahas berita bola tentang timnas kita hari ini. Apa saja menjadi berita terupdate dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya. Let's do this guys, let's go. Dasar tuan rumah kejam dan biadab. Semuanya auto kaget mendengarnya. Kenapa ini, Pak? Shin Tae-yong belak-belakan soal kondisi pemain timnas Indonesia U23 jelang versus Guinea. Aduh, lagi dan lagi. Wasit kesayangan, Ramadan Sananta, dikabarkan jadi wasit VAR di playoff Olimpiade Timnas Indonesia versus Guinea. Aduh, Thailand Alhamdulillah masih ada harapan. Menpora resmi lakukan hal ini demi Timnas Indonesia U23 versus Guinea. Hubner join kah? Mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan seputar timnas Indonesia dari kami. Dasar tuan rumah kejam dan biadab. Semuanya auto kaget mendengarnya. Shin Tae-yong belak-belakan soal kondisi pemain timnas Indonesia U23 jelang versus Guinea. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong mengungkapkan berbagai kendala yang sempat dihadapi para pemainnya sebelum babak playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 sudah berada di Paris sejak Minggu 5 Mei 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu juga telah memulai latihan di Stade Leo Lagrange, Paris pada Senin, tanggal 6 Mei 2024, siang WIB. Praktis, sudah sebulan lebih Timnas Indonesia U23 tidak berhenti digas. Garuda Muda rawan kehabisan bensin. Untuk itu, recovery atau pemulihan menjadi sangat penting agar siap pada hari H. Jadi, yang paling penting sebenarnya mengontrol kondisi para pemain. Secara psikologis, mereka mulai capek dan lelah, ujar Shin Tae-yong. Jadi, kami harus mengontrol supaya kondisi para pemain Timnas Indonesia U23 tetap fit, ucap arsitek jebolan Piala Dunia 2018 tersebut. Selain itu, Shin Tae-yong juga menceritakan bahwa Timnas Indonesia U23 sempat bermasalah dengan makanan dan pola tidur. Sebab, Garuda Muda harus satset pasca kalah dari Timnas Irak U23 di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 pada 2 Mei 2024. Jadi, memang ada kesulitan makanan dan masalah tidur juga. Sebab, kami harus buru-buru memesan hotel dan lain-lain setelah perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 selesai. Jadi ada masalah sedikit saja seperti itu, jelas Shin Tae-yong. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 terancam tidak dalam kekuatan terbaik untuk melawan Guinea U23. Setelah kehilangan Rizky Ridho akibat skorsing kartu merah, Garuda Muda juga masih menunggu kepastian Justin Hubner dan Elkan Bagot. Untuk menggantikan Rizky Ridho, Shin Tae-yong telah memanggil Alfeandra Dewangga. Bek PSIS Semarang itu dijadwalkan mendarat di Paris pada Selasa, 7 Mei 2024. Aduh, lagi dan lagi. Wasit kesayangan, Ramadan Sananta, dikabarkan jadi wasit VAR di playoff Olimpiade Timnas Indonesia versus Guinea. Nama wasit asal Thailand, Sivakorn Puudom, dikabarkan menjadi wasit VAR di playoff Olimpiade Timnas Indonesia versus Guinea. Pertandingan hidup dan mati Timnas Indonesia ke Olimpiade akan ditentukan di laga kontra Guinea di Clairefontaine, Prancis, Kamis, 9 Mei 2024. Kehadiran wasit Sivakorn Puudom menjadi salah satu pengandil laga ini disebutkan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan Alian Bung Ropan. Ada kabar terakhir bahwa lagi-lagi wasit VAR dari Thailand sudah tahulah Sivakorn Puudom, dia terus yang memimpin, kata Bung Ropan. Dengan wasit ini, Timnas Indonesia selalu menelan kekalahan baik di Piala Asia U23 maupun di Piala Asia Januari 2024 lalu. Sivakorn Puudom memang sudah tak asing dengan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Tak jarang keputusan VAR yang disodorkannya berakhir menjadi kerugian Indonesia. Saya juga tidak tahu bagaimana AFC menunjuk Sivakorn Puudom selalu memimpin laga Timnas Indonesia, termasuk ketika melawan Guinea ini, kata Bung Ropan. Sivakorn Puudom ternyata sudah merugikan Timnas Indonesia ketika melawan Irak di babak grup Piala Asia. Sempat namanya redup, Sivakorn Puudom kembali menjadi sorotan karena keputusannya di laga Timnas Indonesia U23 kontra Qatar. Sivakorn Puudom pun
terus membayangi timnas Indonesia U23, termasuk ketika melawan Uzbekistan dan Irak di babak semifinal dan perebutan juara 3. Bahkan Siva Kornpuudom menjadi wasit yang menganulir gol Muhammad Ferrari ketika menjebol gawang Uzbekistan. Saat itu, sang wasit menilai Ramadan Sananta sudah terkena jebakan offside yang membuat gol tersebut tidak sah. Alhamdulillah masih ada harapan. Menpora resmi lakukan hal ini demi timnas Indonesia U23 versus Guinea. Hubner join-kah? Menpora Dito Aryo Tejo melakukan pertemuan dengan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia. Salah satu pembahasannya adalah meminta bantuan agar Justin Hubner bisa memperkuat timnas Indonesia U23. Hubner belum bisa dipastikan terlibat di laga playoff. Dia harus kembali ke klubnya, Cerezo Osaka, yang membuat Menpora Dito Aryo Tejo mencoba memberikan bantuan untuk pasukan Shin Tae-yong. Hal tersebut dilakukan Menpora Dito saat menerima audiensi Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, di kantor Kemenpora, Senin, 6 Mei 2024, sore WIB. Agenda pertemuan ini sejatinya untuk memperkuat hubungan bilateral dalam sisi olahraga. Pada pertemuan tadi, saya juga menyampaikan ke Dubes Jepang dan Menteri Olahraga Jepang untuk membantu kita, mendorong agar klub sepak bola Cerezo Osaka kembali memberikan izin kepada atlet timnas kita, Justin Hubner, untuk bermain di laga playoff penentuan Olimpiade Paris 2024 memperkuat timnas U23 Indonesia menghadapi Guinea nanti, kata Dito dalam rilis yang diterima Detik Sport. Terkait permintaannya tersebut, Menpora asal Partai Golkar itu pun mengatakan, jika Dubes Masaki Yasuhi akan menindaklanjutinya, terlebih jika dilihat J1 League baru menjalani beberapa pertandingan dan belum di fase akhir musim. Dubes Masaki Yasuhi akan komit mengkomunikasikan ke seluruh stakeholder olahraga di Jepang dan akan segera memberi kabar diplomasi tersebut, tambah Menpora Dito. Jadi gimana menurut kalian tentang video ini? Oke teman-teman semua, demikianlah berita yang bisa kita saksikan bersama-sama tadi ya, tentang bagaimana ya Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa recovery dan pemulihan tim adalah fokus yang utama hari ini, karena mereka juga susah tidur ya, karena dari satu negara langsung satset ke negara Perancis ya, itu luar biasa melelahkan sebenarnya. Makanya dia mengatakan bahwa yang terutama adalah pemulihan tenaga dari para pemain, dan kemudian apakah benar Dewangga dipanggil Coach Shin Tae-yong untuk mengisi kosongan di lini pertahanan belakang, di mana karena Rizky Ridho masih terkena dengan akumulasi kartu merah, dan kemudian apakah Justin Hubner akan berhasil dibujuk untuk memperkuat timnas kita. Nanti kita akan saksikan bersama-sama besok ya, hari Kamis jam 18.00 waktu Indonesia Barat, itu akan ditayangkan di RCTI pertandingan antara Indonesia melawan Guinea ya, dalam playoff untuk mendapatkan tiket masuk ke Olimpiade Paris, Prancis. Ya, kita akan sama-sama mendukung tentunya ya. Kita berharap bahwa Indonesia bisa masuk ke Olimpiade. Tapi kalaupun enggak, kita harus maklum ya, karena ya Indonesia sudah benar-benar, timnas kita sudah benar-benar kelelahan teman-teman. Jadi kita harus maklumi. Ya, jadi bagaimana pendapat kalian soal berita-berita yang kita saksikan tadi? Silahkan kalian berikan pendapat dan tulis di kolom komentar saran dan rekomendasi video berita yang akan kita bahas selanjutnya. Kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke teman-teman semua ya, saya pamit dulu. See you on next video and God bless guys. Bye.